itu adalah ikhlas. Jadi saya ikhlas berjuang itu, nggak berpikir jabatan saya hilang. Yang penting saya ingin membangun Kelungkung. Udah dikasih kepercayaan masyarakat Bali, tapi nggak bisa menyelesaikan itu, mendingan mundur aja. Tapi paket Jaya itu menantang siapa aja agar pelayanan masyarakat, pelayanan di PDAM itu baik. Siapa yang berani memerintah, yang kerja di sana itu anak-anak pejabat semua, anak bupati, anak wakil bupati, siapa yang berani memerintah itu? Saya nggak mengkritik ya, maksudnya saya berterima kasih dengan Pak Suwirto sudah bekerja keras. Halo pemirsa semuanya, salam hangat dari saya Kande Putra di acara Topi Merah, Topi Inspirasi dan Motivasi, persembahan dari Bali News ID. Pada episode kali ini kita kedatangan seorang politisi yang muda, ganteng, gagah, yang sebenarnya kalau saya dapat info baru kemarin dapat tambahan rekomendasi lagi ya, baru minggu ini dapat rekomendasi dari Gerindra dan PSI. Siapa lagi kalau bukan calon muda kita dari Kelungkung, Bapak Ketut Juliarto. Swastiastu. Tiang panggil beli atau Bapak Bro atau apa? Ya, Ketut aja. Ketut Juliarto. Oh, Keju. Berarti panggilannya beli keju ya? Selamat datang di Bali News ID. Terima kasih atas beli keju. Seperti yang kita ketahui kan, Beli Ketut ini sekarang masih menjabat di DPRD. Ya. Dan kepilih lagi di periode kedua. Tetapi sebelum dilantik sudah memutuskan untuk untuk mau memilih jadi calon dulu. Ini kan belum tentu terpilih. Mudah-mudahan nanti terpilih. Doa terbaik buat Beli Ketut. Apa sebenarnya yang melatar belakangi itu? Baik, terima kasih. Jadi karena saya ingin membangun Kelungkung. Pertama ingin membangun Kelungkung karena kebetulan pas momentum di politik itu kan harus memanfaatkan momentum. Jadi momentum saat ini Pak Prabowo presiden. Jadi saya sebagai kader di Kelungkung pasti akan dibantu untuk pembangunan di Kelungkung. Jadi selama kepemimpinan Pak Nyoman Suwirto itu sudah baik. Dari sebelumnya Kelungkung itu dicap termiskin tapi sombong gitu kan. Nah sekarang udah mulai naik dan mungkin udah sedang pendapatan kita sekarang itu sekitar 266 miliar per tahun. Mudah-mudahan nanti bisa naik lagi kan. Nah itulah motivasi saya kenapa maju gitu kan. Kenapa bisa meninggalkan jabatan yang sekarang, terus nyari yang baru yang belum tentu kita dapat gitu ya. Tapi itu adalah ikhlas. Jadi saya ikhlas berjuang itu, nggak berpikir jabatan saya hilang. Yang penting saya ingin membangun Kelungkung. Poinnya ikhlas. Iya, ikhlas harus berjuang itu harus ikhlas kan gitu ya. Berarti dalam hal ini Beli nggak takut kehilangan jabatan, seperti poinnya tadi. Beli berjuang secara ikhlas, meskipun perjuangan Beli untuk meraih yang kedua ini, yang rasa tidak gampang juga kan, sulit juga. Nah, kita ngomongin flashback sedikit tentang perjalanan Beli sebelum jadi DPRD, habis itu sempat di DPRD Kabupaten ya, sempat setahun. Habis itu sebelumnya kan Beli sempat di partai lain juga kan? Belum daftar sih. Oh, tapi belum maju di situ sebagai gini aja, sebagai anggota aja. Habis itu majunya di Gerindra langsung. Iya, majunya di Gerindra. Sempat dulu 2009 itu diajakin maju. Cuma karena waktu itu umur saya nggak cukup. Itu 19 tahun. Ya masih kecil sekali ya. Nggak bisa kan minimal 21 tahun. Jadi pas umur 20 diajakin nggak bisa 20. Gitu. Tapi sebelum DPR, yang flashback sedikit tentang, mohon maaf ke personal sedikit. Jadi basicnya Beli sebenarnya pengusaha atau apa? Mungkin banyak rekan-rekan atau generasi muda yang ingin tahu sebenarnya backgroundnya Beli sedikit. Siapa sih
beli keju ini. Ya, saya dulunya itu seorang apa namanya pariwisata ya, jadi bergelut di pariwisata. Saya lebih senang apa namanya kerja di pariwisata karena sempat dulu juga kerja di luar negeri. Jadi kerja di Australia sempat kita. Sempat ke Australia. Tinggalnya di sana dulu. Nah, 3 tahun ya ada benar. Iya. 3 tahun terus nyoba kapal pesiar gitu lah. Akhirnya Dapat kapal pesiar juga berapa tahun? Enggak dapat, cuma mau lamar. Nah, pas mau ke UK semestinya karena udah ini apa namanya datang dari Australia kan nggak jenuh kita nggak ada kerjaan di sini. Nah terus diajakin nyalon. Langsung nyalon. Nah, nyalon. Tapi emang keinginan nyalon itu dari kecil. Kenapa bisa gini? Atau ngelihat ada gimana di Kelungkung dengan kondisi waktu itu? Emang seneng kan. Pertama seneng berpolitik nih. Jadi kegiatan-kegiatan partai dulu itu bikin apa namanya? Bikin bendera udah pilih kan? Bikin bendera, seneng berorganisasi gitu. Nah, terus pas SMP itu teman yang saya ajak duduk bapaknya nyalon. Dari SMP ini ya udah lihat ya. Nah, dari kecil sekali. Iya. Ajak dia nyalon, saya bantu nyari suara. Iya. Tuh senang karena senang ya. Dapat bapaknya. Nah begitu dapat dia lupa sama kita sama semuanya. Nah ini kan berpikir dari sana berpikir ngapain sih ya kita gitu. Coba. Kenapa kita memperjuangkan orang yang tidak ingat dengan kita gitu ya. Bener. Jadinya dari sana ingin gitu makanya keluar negeri sambil cari modal sambil belajar cari uang sambil belajar tentang politik ya begitu. Jadi masuk ke DPR Kabupaten, sempat gak lolos juga? Iya, 2014 itu saya nyalon di apa namanya di Gerindra di Kabupaten. Saya kalah ke apa? Kebetulan suara saya ketiga. Jadi yang dapat cuma 2 kursi. 2 kursi waktu itu. Dan Tuhan berkata lain? Saya berkata lain. Ada peluang lagi. Ada peluang PAW. Gitu. Akhirnya dapat PAW. PAW selama setahun, habis itu langsung maju ke provinsi. Nah, maju ke provinsi itu berat. Berat sekali. 2019 ingat nggak kita apa namanya pas Gerindra itu 2019 kan ngusung Sandi ya. Iya. Prabowo Sandi. Tapi sebelum berat minum dulu Pak Ted. Biar tambah berat ini. Santai dulu. Jadi 2019 itu kan Gerindra itu kan di black campaign terus dengan isu dengan FPI radikal dan seterusnya. Dengan ketua umumnya Pak Prabowo. Iya. Pas 2019. Iya. Nah akhirnya itu kan berat di Gerindra di Bali itu kan masih posisi lagi istilahnya masih di hutan belantara ya, masih membabat hutan, masih ketemu harimaunya kita ya Pak. Pak gini ya, ketemu ular mungkin atau ketemu apa gitu masih di hutan. Itu dah. Jadi yang lawan saya incumbent itu iparnya Pak Nyoman Swirte waktu itu. Di dapilnya. Iya, di dapil. Cuma keju. Karena nggak ada yang mau maju ke provinsi kemarin. Iya. Dan saya pastikan kalau saya masih di kabupaten kayaknya kalah gitu. Karena kan 2 incumbent dan di satu dapil. Iya, modalnya banyak. Terus di desa saya juga kabupaten banyak banget yang maju. Jadi nggak bisa ini. Akhirnya memutuskan saya ke provinsi. Ya udah coba gitu. Tapi nggak ada beban, sama kayak sekarang itu nggak ada beban. Tapi waktu itu kos politiknya besar. Saya bukan bilang money politik ya, beda money politik dengan kos politik ya. Biar nggak salah gini nanti pemirsa
Bali News biar paham juga. Iya. Kalau kos politik itu memang ada untuk biaya-biaya seperti pasang baliho segala macam. Kalau money politik itu baru dilarang oleh semuanya. Memang itu melanggar hukum. Benar. Tapi kalau kos politiknya waktu itu lumayan. 300 juta. Waduh, mantep. 300 Karena kan- juta. Tapi kalau hitungan provinsi bukannya kecil itu, Pak? Iya, kecil banget. Kecil ya. Kalau Jadi, pengalaman Pak Tut dengan mungkin koordinasi ngobrol sama teman-teman provinsi ada yang lebih dari itu habis. wih, lebih banyak. Dari sampai Iya, Eman. Sampai 12. Sampai 12 M kalau ngomongin bisnis itu nggak balik modal. Balik menangis ya. Menangis ya. Ya Gitu. terus lanjut. Yakinkan masyarakat bahwa saya ini benar pengen maju. Nah, akhirnya kemarin itu dapat 2019 dapat suara 7.000. 7.000 itu udah kira Empot-empotan dah istilahnya udah kayaknya nggak bisa gitu kan. Nah, untungnya incumbent itu menopang saya dapat suara dia 5.800 kayaknya. Jadi ada yang menopang total suara Gerindra 14.000, jadi bisa sana satu kursi. Jadi masuk akhirnya. Dari gitu perjuangan. Nah, selama menjabat itu kan mungkin Pak Tut pasti kalau semasa kampanye kan berjanji akan ini akan itu ya. Kita ngomongin periode yang sebelumnya dulu. Tapi dari beberapa janji Pak Tut itu udah terrealisasi sampai sekarang. Iya, karena janji ya, karena saya emang nggak pernah janji, tapi kita ngomong sama masyarakat bahwa ayo coba bareng-bareng gitu. Maksudnya ya coba ya bareng-bareng, sama-sama berjuang. Jadi ya jangan coba ya gitu-gitu ngomongnya ke masyarakat gitu, janji nanti saya ini nggak ada berjanji. Tapi kemarin sempat membuktikan bahwa meskipun tidak berjanji sudah ada yang realisasi. Iya, masyarakat mungkin dari bansos atau apa. Iya, bansos kan biasa. Hibah biasa. Jadi yang dilihat sama masyarakat itu adalah komitmen kita. Komitmen bisa jadi sama tidak, sama sebelum jadi itu kan beda ya. Jadi pas begitu jadi saya tetap datang ke sana, terus jalin komunikasi terus sama jalin komunikasi, ada apa-apa kita bantu. Jadi bantuan itu tidak berupa uang aja yang patut jadi kita komunikasi. Jadi masyarakat itu sih sebenarnya ada juga yang nggak berpikir uang, yang penting dia ada kegiatan, kita datang dia udah senang. Ada masalah bisa ketemu Pak Tut. Kadang gitu ya, kalau menurut pengalaman kalau Tiang pribadi atau mungkin ada rekan-rekan yang sempat ngobrol sama Tiang juga, ada kadang-kadang seperti pengalaman Pak Tut sendiri. Jangankan untuk dibantu atau realisasi janjinya, mungkin ketemu aja susah. Kan ada kadang-kadang yang gitu ada, benar. Pak Tut nggak seperti itu kan? Begitu saya naik itu, begitu saya lolos itu saya tinggalnya langsung di rumah di desa. Nggak mau tinggal di Denpasar atau Keliling. Yang penting kita di rumah. Jadi konstituen itu gampang, ada perlu apa gampang. Iya, gampang. Terus komunikasi. Jadi walaupun kita nggak ngapa-ngapain, tapi dilihat sama masyarakat kan, ada dia, ini gitu. Jadi itulah komitmen dia melayani masyarakat. Iya. Jadi kalau belakangan yang lihat gaya komunikasinya Pak Tut juga bukan hanya kalau secara langsung mungkin dia nggak pernah lihat ya, tapi gaya komunikasi Pak Tut secara visual di sosial media itu kalau Tiang rasa memang gini ke generasi muda itu dapat ide dari mana, atau mungkin ada arahan atau apa mungkin dari? Nggak, kita jiplak aja. Jiplak sama pas kampanye kemarin. Jiplak. Pas pemilu kemarin, karena ya ini di Klungkung juga nggak kita pungkiri bahwa pemilihan anak muda itu sekitar 59.000 usia 17 sampai 35. Jadi itu yang kan kita garap, karena mereka kan juga belum menentukan pilihan. Jadi dari hasil survei itu ada 64% swing voter. Iya, itu kita garap. Jadi basicnya Pak Tut nyari
ya investigasi lah istilahnya, nyari-nyari data itu, habis itu dari situ belajar. Kayaknya ini yang bisa diambil dan ternyata bisa benar diambil. Ya begitulah. Oke. Dari postingan Pak Tut terakhir ada yang baca sedikit, Kelungkung butuh pemimpin muda dan linier dengan pusat agar Kelungkung maju. Ya, menurut Pak Tut sendiri, kira-kira posisi Kelungkung itu dari pemerintah pusat seperti apa sih? Apakah pemerintah pusat ini sejauh ini ya yang Pak Tut lihat tahu tentang keberadaan Kelungkung seperti apa? Ya, jadi Kelungkung itu adalah mempunyai geografis ya. Terus ada kepulauan. Nah, kepulauan ini, Kepulauan Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan kebetulan pulau itu masuk daftar pulau terluar. Jadi, juga. diprioritaskan. Nah, sekarang karena belum ada yang bisa mampu untuk berkomunikasi, maksudnya belum bisa tembus langsung gitu kan? Karena kemarin langsung ke pusatnya maksudnya. Jadi kan belum banyak kita dapat program-program pusat. Terutama dari pusat langsung ke daerah ke Kelungkung, ke Nusa Penida dan Nusa Ceningan. Itu baru mungkin kemarin itu pelabuhan aja. Baru pelabuhan. Pelabuhan di satu. Jadi posisi Kelungkung ini kalau seandainya kalau nanti Pak Prabowo jadi presiden dan seandainya nanti terpilih Pak Keju jadi bupati, Pak Keju yakin kira-kira Kelungkung ini dapat prioritas dari pusat? Yakin. Karena kan kebetulan saya kader, saya tahu beliau tahu saya, dan menteri-menteri beliau juga tahu saya nanti kan. Karena kan abang-abang saya lah di sana semua. Jadi sebelum itu kita sepakat dulu bahwa yang Pak Tut sampaikan tadi ada Nusa Penida, Nusa Ceningan itu wilayah Kelungkung, termasuk wilayah Kelungkung daratan yang terutama Nusa Penida. Saya mau menyorotin Nusa Penida. Nusa Penida ini kita sepakat bahwa potensinya besar sekali di situ. Sepakat. Tapi selama ini yang kita perhatikan dari tim juga sempat searching, banyak sekali terjadi kendala-kendala dan kendala dari masyarakat atau kebutuhan masyarakat, kebutuhan dasar yang belum benar-benar terpenuhi seperti jalan rusak, listrik, air terutama. Dan sekarang itu kalau kebutuhan wisatawan mungkin internet. Nah, bagaimana kira-kira menurut Pak Tut? Di Kelungkung itu kan di Nusa Penida itu emang kalau masalah listrik udah hampir semua udah. Air yang parah ini. Air yang masih parah. Air, terus jalan. Jalan masih rusak. Emang sih kemarin sebenarnya sudah diperbaiki. Nah, cuma yang nggak tahu lah sempat rusak itu. Jalan-jalan di Kelungkung itu masih jalan gini ya, kabupaten atau provinsi punya? Yang di mana? Di Nusa Penidanya. Kabupaten semua. Berarti memang harus jadi bupati dulu baru bisa gini ya. Kalau DPR kemarin Pak Tut nggak bisa intervensi ke situ? Nggak bisa. Tapi sering juga kita usulin kok. Sudah. Jadi kemarin itu emang saya paling Dewan yang paling getol memperjuangkan itu. Kelungkung. Karena tapi mentoknya di bupati. Ya eksekutor. Eksekutifnya. Kita sudah genjot. Cuma DPR kan gitu aja bisa ngomong aja. Nah kita nggak bisa mengeksekusi. Kalau kita bisa eksekusi ya kita eksekusi langsung. Ya makanya dari itu Pak Tut milih sekarang jadi bupati. Ya bupati. Biar bisa membangun Kelungkung gitu. Jadi yakin kira-kira nanti bisa gini dari bayangan Pak Tut. Mungkin dari APBD Kelungkung nanti seperti apa, mungkin dari dari provinsi atau dari pusat, yakin bisa Nusa Penida ini terbenahi? Yakin lah, karena kan selain kita nggak boleh, ya memang kita butuh anggaran pusat, tapi kita tidak boleh terus ngandalin pusat. Nah saya sebagai calon bupati apabila saya direstui, diberi mandat oleh rakyat, didukung dan diberi kemenangan nih. Jadi saya akan gali potensi yang ada di Nusa Penida. Jadi akan gali potensi di Nusa Penida, di Dawan, di Banjarmasin, di Kelungkung apa aja, ada apa yang bisa menghasilkan uang untuk
menambah PAD. Nah, hasil dari PAD itu kita pakai mensejahterakan masyarakat. Tapi belakangan kalau ngomongin PAD sebenarnya jangan sampai yang mungkin 1-2 hari belakangan ini yang lihat di media sosial kan, entah ini memang berizin atau tidak, banyak sekali hotel villa yang melanggar, terutama di Nusa Penida ya, yang baru kemarin itu ada motong tebing, ada sepadan pantai. Gimana kira-kira caranya Pak Tut nanti? Nanti kita atur di tata ruang. Jadi kita izinin mereka semua, izinin masalah izin itu kita harus izinin, boleh nggak? Itu kan kalau dia udah berizin, kita bisa mengambil pajak dari sana. Iya. Nah, yang liar-liar ini kita habisi aja. Jadi nggak ada nego-nego. Iya, nggak ada nego-nego. Karena langsung habis. Iya, habis langsung tutup aja biar sekalian. Gitu kita kan harus tegas. Jadi seorang pemimpin harus berani, apapun itu, siapapun dia. Jadi kalau umpamanya mereka itu investor yang besar, umpamanya Nusa Penida, ya, peduli. Saya punya masyarakat Kelungkung yang peduli saya kan. Saya saya berjuang untuk masyarakat Kelungkung, bukan investor. Oke. Jadi itu komitmennya Pak Tut ya. Bukan hanya untuk Nusa Penida, untuk Kelungkung dan untuk Bali juga. Bali ya. Iya. Jadi kembali lagi ke Nusa Penida kan, selama ini potensi yang besar itu sebenarnya di wisatawan ya, pariwisata. Nah, sejauh ini yang patut lihat masih ada bocor nggak? Kan ada pungutan atau retribusi seperti itu ada ya? Selama sistemnya seperti ini ya tetap ada bocor. Pasti ada. Tipenya di eksekutif. Ya kita di eksekutif kita harus digitalisasi semua. Gimana caranya kan? Jadi sebelum berangkat, nantilah kita pikirkan itu. Tali contek sama sebelah. Belum berani ngasih bocoran ini. Jadi nggak berani ngasih bocoran ini ya. Tapi setidaknya apapun itu yang dia harapkan memang sangat akan berguna. Yang patut yakin akan sangat berguna bagi masyarakat Kelungkung. Bisa. Kita bisa perbaiki itu. Jadi bisa perbaiki dan bisa mendapat hasil yang lebih. Iya. Nanti. Tadi sempat kita ngobrol. Nanti kalau umpamanya linier, ini kita ngomongin linier, pemimpinnya linier, presiden, bupatinya Gerindra, kira-kira pelabuhannya bisa nambah nggak nanti? Karena pelabuhan kan masih peluang itu di Kelungkung, terutama di Kusambo ya. Ya itu dah. Biar nggak dicontek, ini gambaran besar aja. Jadi saya mau bikin pelabuhan di sana. Ini kenapa mesti perlu pelabuhan di Nusa Penida? Pertama, bukan di Nusa Penida, ini di Kelungkung. Pelabuhan di Kelungkung daratan. Baik kapal roro ataupun boat. Nah, kalau seandainya kapal roro ini kita bisa lakukan, kapal roro tambah lagi 1, tinggal minta aja nanti di PTA itu pal. Nah, itu sama terus sehingga bisa beroperasi sana sini terus tripnya kayak gitu. Dan itu kita nggak nyari untung di sana, kita untuk kebutuhan masyarakat kan gitu. Nah, kebutuhan masyarakat ini seperti sekarang harga semen di Kelungkung itu 60.000 di Kelungkung. Oke, di daratan ini ya. 65 ya, kita di daratan seperti itu. Di Nusa Penida itu bisa 110. Wah. Gas di sini aqua galon di sana itu bisa 50.000. Gitu, makanya kasihan masyarakat kita. Padahal PAD-nya banyak. Iya, di sana. Makanya nanti kita akan atur itu keseimbangan harga. Jadi bahan pokok itu biar ya minimal harga di sini 65, sana 70 ya nggak apa-apa lah. Jadi menurut Pak Tut, pemuda di Kelungkung gimana, peduli nggak tentang hal itu? Harusnya peduli ya? Iya, tapi bagaimana caranya? Makanya ada satu pemuda namanya Ketut Juliarti, dia dulu berjuang. Pak Keju. Iya. Pak Keju yang manis. Nanti itu yang berjuang membuktikan bahwa anak muda itu bisa memperbaiki Kelungkung intinya. Iya, yakin ya? Yakin harus. Pokoknya semua langkah harus kita yakini. Jadi berpikir positif, hasilnya pasti positif. Nah, selain pariwisata, kira-kira kan tadi Pak Tut udah PAD-nya mungkin dari kapal roro, nanti dari pelabuhan, itu kan masih menyangkut pariwisata. Potensi apa dulu yang kira-kira nanti bisa digali? Kalau dulu mungkin ada galian C ya,
Kelungkung besar dengan galian C-nya sebelum tapi kan rusak. Iya, sebelum ke Karangasem pindah, dan itu sangat tidak baik sebenarnya untuk lingkungan. Kira-kira potensi apa yang Potensi pariwisata tetap, karena maksimal di pariwisata? minimal, karena kan di daratan ini kita ngomongnya di daratan. Ini PKB sudah dibentuk, sudah dibangun. Nanti PKB mudah-mudahan Pak Prabowo ngasih dana ini untuk melanjutkan PKB. PKB ini kan pasti banyak kedatangan tamu. Nah, terus ada sarana penunjang di sana, ada pelabuhan. Mungkin ada pelabuhannya, bisa bot-bot di sana. Bisa kita pindahkan bot yang ke Gili itu dari Padang Bayi bisa di sini. Ini kan khusus ya. Jadi kalau kita bisa bangun di sana, itu tamu-tamu pasti akan ke situ karena ke sana kan jauh. Nah, iya. dia pasti cari yang terdekat. Kan tamu nih banyak, wisatawan kan datang nih, ada yang ke Nusa Penida ke sana. Nah, di Dawan itu ada gunung, terus ada sawah, ada sungai, kita punya semua. Jadi mengembangkan pariwisata yang di Dawan lebih gampang ya menurut saya. Kalau di Kelungkung kita bisa Kelungkung itu, Kecamatan Kelungkung kan pusat kebudayaan ya, pusat kerajaan dulu ya. Jadi bisa kita jual sejarahnya. Nah, di Banyarankan itu kan agrikultural ya. Jadi ada sawah-sawah, kita bisa bangkitkan dengan kegiatan itu agrikultural itu. Mungkin mengajak wisatawan mencoba menanam padi atau mungkin saat panennya. Jadi perkebunannya itu bisa kopi atau bisa di sana. Peternakan nanti di sana bisa. Jadi yang bagus itu ternyata yang terlupakan juga dari Kelungkung garamnya, Pak. Iya. Garam Pusambenya. Benar, garam itu potensi yang besar juga. Sebenarnya garam Pusambo itu salah satu garam, kalau sempat saya lihat di YouTube ya, itu salah satu garam termahal juga. Maksudnya kandungan gizinya terbaik juga di Indonesia. Iya, tapi belum maksimal penggarapannya mungkin ya. Karena sekarang nggak berhasil itu. Jadi nggak ada lahan lagi di pantai. Iya. Makanya kemarin kan udah kita usulkan penangkal untuk ini rekrutmen pantai. Iya. Nah, kalau Pak Tut sendiri di Dewan kan banyak punya teman lintas ini ya, lintas fraksi. Habis itu lintas partai. Jadi kalau di Dewan sendiri itu yang mau ingin tahu juga kehidupan anggota Dewan itu seperti apa sih? Mungkin kalau Dewan itu apakah selalu tegang atau apakah rileks atau santai? Biar generasi muda tahu juga gimana sih. Santai. Selama ini santai. Yang Pak Tut alami santai. Santai, apalagi kayak saya kan bergaulnya bebas kemana-mana, ke PDI, sama Pak Ray Warso dekat. Iya, Ray Warso. Semua. Nanti mudah-mudahan Pak Ray Warso yang undang di sini nanti hadir bisa. Dekat sama semuanya. Jadi enak. Bagus sih sebenarnya. Iya. Jadi ini juga selain di Kelungkung kan ada Pura Golawah, ada bukit-bukitnya. Kemarin ada pemotongan bukit juga sedikit. Tapi nanti nggak ada gitu ya, investor nggak dikasih pasti ke situ ya. Iya, itu kan saya di Dawan kemarin ya, masalah bukit itu kan. Iya. Di Dawan itu paling terdampak itu. Tapi ya saya paling keras itu ngomong. Nolak. Terus bawain ini, tapi gimana? Apa boleh buat kan? Udah pimpinan yang mengizinkan, mau apa lagi kita udah sering laporin ke Satpol PP, laporin ke ini, serba susah juga saya. Pertama untuk pembangunan PKB, kedua itu tanah masyarakat kami. Masyarakat yang punya dan butuh. Iya, pekerjaannya juga orang dari sana. Terus sopirnya juga dari sana. Ngomong apa kita ya. Tapi mudah-mudahan lah, karena udah selesai proyek itu, mudah-mudahan nggak ada lagi kayak gitu. Jadi nggak bagus juga dari segi keamanan wilayah kan, bencana siapa tahu kan
kita nggak tahu nanti. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi kayak gitu. Nah, kembali lagi ke masa kampanye sedikit aja. Yang pingin ngulik sih sebenarnya dari Pak Tut ini. Nanti yang lihat postingan Pak Tut itu sangat kekinian. Tadi Pak Tut udah bilang oke lah menyontek dengan kekinian menyontek. Tapi menyontek itu kan tidak gampang juga. Kalau menyontek vlog itu kan nggak mungkin. Jadi ada tim kreatif yang bisa bantu Pak Tut biasanya. Banyak. Generasi muda terutama ya. Jadi anak-anak muda itu sudah mulai peduli seperti Pak Tut dulu dari SMP peduli dengan politik. Sekarang gimana menurut Pak Tut kepedulian anak muda Kelungkung terhadap politik semenjak Pak Tut ada? Jadi karena beda gaya kita beda kan. Saya nggak pernah menganggap diri saya pejabat ini itu enggak. Saya biasa bebas kesana kesini, tidur di jalan juga biasa saya. Tidur di Bali banyak juga biasa kan. Bergaul dekat dengan mereka. Jadi makanya mereka itu bantuin saya, banyak yang bantu. Tanpa dibayar? Ya nggak pernah. Saya kadang-kadang nggak enak nyuruh orang itu nggak kasih uang itu enak saya Pak. Jadi selama ini saya rasakan seperti itu, dia nggak pernah mau belikan. Saya belikan nasi aja dia nggak mau, nggak enak, kasihan katanya. Maksudnya kita tulus, dia bilang gitu. Kita benar-benar ini ya udah makasih, cuma kita nggak enak. Kita jadi DPR itu kan pekerjaan. Jadi kalau kita nyuruh orang kita nggak bayar juga kasihan gitu. Tapi mereka nggak mau. Kemarin itu tim itu memang benar-benar dari hati mereka dan bekerja dengan tulus. Benar. Saya nggak pernah ngumpul-ngumpulin tim. Kayaknya sekarang makin banyak penggemarnya ya Pak Tut. Apalagi kalau dilihat sama anak muda memang pertama nggak ambisius dalam artian logikanya sudah istilahnya pis badan nih di DPR udah pasti dapat gaji DPR, ngapain harus ke bupati lagi kan? Mungkin itu salah satunya. Nah, seandainya nanti Pak Tut jadi bupati, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan dan terpilih jadi bupati. Menurut Pak Tut sekarang apa sih yang paling mendesak di Kelungkung? Yang permasalahan paling mendesak? Air aja. Daratan sama Nusa Penida. Daratan Nusa Penida itu semua sama. Jadi cuma menangnya di daratan itu pipanya ada. Airnya kurang. Airnya nggak ada. Sementara ini airnya dari Telaga Wajo. Iya, Telaga Wajo. Kan tapi emang ngalir sih ya, cuma kan jarang dia ngalir. Dan karena kebanyakan ini yang make itu bisa nggak nyampe ke sana di tempat lain gitu. Jadi itu kita harus benar-benar ulang lagi kayak gitu. Maksudnya benar-benar perbaiki apa sih yang jadi masalah. Itu. Kalau seperti tadi masalah air itu memang harus yang megang masalah air ini di gini dulu ya. Di brainwash itu masalahnya. Kalau udah ada orang baru kan bisa dia berpikir. Yang dimana masalahnya ini tinggal minta aja uang. Jadi selama ini kira-kira apa kerjanya mereka nggak beres atau nggak mau kerja atau tinggal ngikutin arahan aja? Saya dulu paling sering ribut masalah PDAM. Karena saya tantang itu semua. Siapa yang berani di PDAM? Gimana caranya agar pelayanan masyarakat, pelayanan di PDAM itu baik? Siapa yang berani memerintah? Yang kerja di sana itu anak-anak pejabat semua, anak bupati, anak wakil bupati. Siapa yang berani memerintah itu kan? jadi orang dalam. Orang dalam. Jadi orang dalam. Iya, siapa yang berani memerintah? Ya. Jadi mereka kan nggak kerja jadinya. Ya nggak tahu. Kerja mungkin itu. Kerja tapi nggak ada hasil gitu. Nggak tahu. Itulah yang sering gitu. Karena kan pokoknya coba aja lihat di ini di sosial media Kelungkung pasti ada masalah air, minyak 2 minggu, 3 minggu gitu kan. Hampir semua sih di Bali kita krisis air. Iya, makanya itu yang harus kita perbaiki. Kebutuhan kebutuhan dasar, apalagi di visi misi Pak Prabowo itu sudah jelas berdaulat kan gitu, masalah pangan, air, ya itu energi apalagi. Nah itu yang kita harus, apalagi air kan. Nah itu di Kelungkung bukannya nggak kekurangan sumber air ya itu? Iya, kita ngebuang itu per detik berapa ribu liter itu. Iya, ini itu kita manfaatin, seharusnya pakai ini untuk
masyarakat Kelungkung aja. Bisa kita jual kalau kita udah bagus menit itu, bisa kita jual ke Gianyar, ke Bandung, bisa aja kan? Iya. Pak Patut, yang kasih Patut aja leluasa. Kira-kira pemerintahan 10 tahun belakangan ini gimana di Kelungkung? Iya. Silakan Patut mau kritik mau apa silakan. Ya, saya nggak mau kritik ya. Maksudnya tapi, saya berterima kasih dengan Pak Suwirto sudah bekerja keras membangun Kelungkung, dan dari Kelungkung yang benar-benar di bawah sekarang sudah menanjak dari benar buruk jadi baik sekarang kan. Nah, kita tidak boleh lupakan jasa beliau. Kita tetap berterima kasih, dan apa yang kurang dari Pak Nyoman Suwirto itu kita perbaiki, itu kita penuhi. Jadi apa yang belum terrealisasi kita realisasikan. Jadi kalau program-program beliau yang yang belum rakyat yang belum pro rakyat tapi belum diinginkan, ya kita lanjutkan nanti. Masalah sampah juga tidak terabaikan, susah juga. Sampah itu kalau saya sih masalah sampah emang ancaman itu. Tapi gimana caranya kita TPA-nya di Kelungkung? Sebenarnya TPA di Kelungkung, TPST itu semua desa udah kita punya. Kita tinggal kalau saya itu alatnya aja, tinggal penamaan alat. Insinerator itu ya, insinerator itu biar biar jadi abu langsung. Nah, sebelum itu gimana caranya masyarakat agar bisa memilah sampah. Diedukasi dulu. Ya, edukasi, terus kasih fasilitas. Kalau di edukasi aja nggak dikasih fasilitas kan rugi. Jadi juga. Pertama kita edukasi, terus kedua kita kasih fasilitas, ketiga kita buat peraturan, keempat dia ngelarang, kasih ampun dulu. Dia langgar, kasih peringatan. Langgar lagi ya, baru ada hukuman. Nanti baru hukuman. Nah, kalau kita keras seperti itu, baru kita bisa memperbaiki masalah sampah itu. Karena kan seorang pemimpin itu memang harus berani apapun itu gitu. Dia kan harus berani membuat peraturan, kebijakan dan berani apa ininya kan kebanyakan sing bani nih, dengan suara. Nggak ada kayak gitu. Iya. Memang harus yang pasti peraturan yang kita buat itu baik untuk semua, dan punishment-nya juga gitu. Tapi ada rewardnya otomatis masyarakat mendapatkan manfaatnya itu yang bagus. Nah, itu di Kelungkung ya. Patut kan Pak Keju kan di provinsi selama 5 tahun ini. Secara global di Bali, apa kira-kira yang perlu nanti gini? Yang perlu di Bali itu macetnya. Iya, macet. Perlu diurai. Iya, harus ya kalau bisa. Apalagi ini kan di Bali ini kebanyakan perempatan lampu merah itu aja. Makanya di mana-mana bakal macet kalau terus kayak gini. Amburadul. Iya, apa perlu underpass lagi mungkin? Underpass, ya pokoknya kalau bisa di setiap lampu merah itu bikin underpass, bikin belok kiri jalan terus, belok ini underpass itu bisa nggak macet. Tapi kebanyakan ini sebenarnya serba susah juga ini provinsi Bali. Kalau mobil di stop dia nggak dapat pendapatan karena pajak kendaraan, pendapatan provinsi Bali itu ya dari sana. Cuma dari situ aja. Jadi itu susahnya. Stop, dapat pendapatan nggak ada. Kalau diterusin tambah macet lagi. Ya memang harus ada ini sih. Ada solusi yang gini ya. Solusi itu pertama, kedua banjir. Ya. Jadi got ini juga perbaikan. Got ini juga kayak aspal ya, harus diperbaiki juga dia kan. Sekarang ini saya lihat ada tuh bikin trotoar tapi nggak bikin got. Trotoarnya aja ditumpuk gitu ya. Jadi gotnya tambah kecil jadinya. Iya, makanya tuh sebenarnya kan irigasi itu yang irigasi terus sungai itu harus ada renovasi. Revitalisasi benar-benar dikeruk ya. Itu yang harus. Terutama di perkotaan. Iya, perkotaan kan masa di
pusat pemerintahan bisa banjir di Renon kayak kemarin. Oh iya, yang di jalan gini ya. Yang Iya. jalan ke apa namanya? Di Plaza Renon itu Pasar Non ya. banjir. Malu kita Iya, iya. sebagai sebagai kepala daerah lah anggapnya, kalau kita sebagai udah dikasih kepercayaan masyarakat Bali tapi nggak bisa menyelesaikan itu, mendingan Masalah. mundur aja atau jangan nyalon gitu. Jangan nyalon lagi. Nah, kalau jangan nyalon itu kira-kira siapa yang dari Gerindra yang bisa gini? Kalau saya dari Gerindra tetap Made Ade. Mulyawan Arya aja. Mantap, Pak De Gajah. Beliau itu pimpinan kami, terus beliau orang lurus nih, jadi beliau membela teman, itu orang baik beliau. Dan kebetulan saya tahu beliau itu sama Bapak Prabowo Sangat dekat. iya sangat dekat. Nah, saya dukung beliau lah, dengan walaupun beliau mungkin ya wakil gubernur lah, dengan siapa aja kami Bisa. tetap membantu. Dan untuk kemungkinan dari partai PDIP, Iya siapa aja. siapa Yang aja? penting, Berarti siapa aja yang mengusung beliau pasti iya, kan ini kita tetap terlepas dari satu komando. ya terlepas dari koalisi di pusat, di daerah, di provinsi seperti apa. Tapi kalau peluang yang Pak Keju perhitungkan, yang kembali ke daerah lagi sebelum provinsi. Di daerah sendiri kira-kira dari hitung-hitungan kasar statistiknya Pak Keju gimana? Ya semua calon juga nganggap dirinya menang Iya. gitu kan. Saya juga menang, dia menang mungkin, jadi kan sama-sama ini. Nah, Tapi dari partai lain belum ada kan di Kelungkung? belum. Belum, Ada belum. orangnya. ada, Nah, cuma maksudnya rekomendasi yang ya, pastinya belum ada kan? belum ada entahnya Jadi apa. belum pasti ini siapa lawannya nanti. Ya, tapi paket Jaya itu menantang siapa aja. Iya, kan menang. Paket Jaya. Ini namanya Paket Jaya ya? Jaya. Jaya. Juliarta Wijaya. Juliarta Wijaya. Yang- Saya J huruf pertama, Ja huruf terakhir. Ya. Dia YA Ya. terakhir juga Jaya. Jaya. Jadi kan namanya aja udah Jaya berarti. Harus menang. Nah, Ya. Mantap. Juliarta. Oke. Itu di Kelungkung. Udah pasti itu karena lawan ini masih ketar-ketir kayaknya. Masih ketar-ketir siapa yang mau dipasang. Oke, di provinsi di provinsi, nah, kalau saya masih belum bisa ya. kalau saya berharap nih ya, ya pokoknya di Gajah wakil gubernur siapapun gubernurnya saya Oke. dukung. Kira-kira yang bisa nanti buat Pak Tut ya saat masa kampanye atau apa ya, tapi jangan dibuka semua lah. Kira-kira apa yang ya yang generasi muda bisa titipkan ke Pak Tut sebagai generasi muda, mungkin kan banyak harapan-harapan generasi muda yang belum tercapai mungkin untuk Kelungkung. Terutama yang lihat itu di pendidikan Pak Tut. Nah, Karena kadang pendidikan kan itu terabaikan, orang memikirkan gimana caranya nyari uang, gimana caranya nyari Itu uang kita- kerja gini, tapi pendidikannya nomor sekian, padahal ya masalah pendidikan memang kita mau fokus, apalagi kemarin kan Pak Prabowo itu udah menaikkan beberapa kali lipat itu anggaran pendidikan. sekitar 722 Triliun. Naik berapa persen itu. Jadi di Kelungkung juga nanti akan saya naikkan anggaran untuk memperbaiki kelasnya biar Iya. biar murid itu nyaman. Terus menambah kualitas gurunya. Maksudnya ya misalnya kita fokus di bahasa Inggris nih, ya ada lah. Guru bahasa Inggris khusus. Nusa Penida. Nusa Penida itu kan berhadapan dengan wisatawan. Jadi Ya memang saya lebih mau bangun- banyak bahasa Inggrisnya. Ya, saya mau bangun SMK di sana. SMK emang sudah ada, masyarakat di Nusa Penida itu salah tafsirnya. Kan sudah ada SMK-nya. SMK, tapi ada emang SMK, cuma kan yang fokus untuk pariwisata itu belum ada. Nggak ada. Itu ada Fokusnya lain. pariwisata, perhotelan, mungkin itu jadi Ya. satu di sana yang nggak tahu, saya nggak pernah masuk ke sana. Nah, tapi saya pengennya fokus untuk di pariwisata, dan guru-gurunya itu orang-orang yang berpengalaman,
dari apa namanya? Dari yang umum gitu. Iya, bukan dari akademis. Iya, bukan lulusan sarjana pendidikan, iya, tapi memang yang mantan manajer di sini, mantan. Oh, yang memang sudah tahu langsung. Misalnya housekeeper, mantan housekeeper. Nah, gimana caranya dia biar mau? Itu caranya biar ada pelabuhan. Iya, biar mau bisa pelabuhan. Karena selama ini yang ditakutkan guru-guru mengajar ke sana karena nggak baliknya dia mesti nginep. Iya. Karena kan baliknya tuh jam 5. Misalnya nih ada jam sore. Jam sore pulang jam 6 itu kan nggak bisa dia pulang. Makanya nanti saya mau perbaiki itu pelabuhannya. Biar bisa jam 9 lah terakhir. Oke, jadi nambah Haparoro lagi. Nah, ngomongin anggaran sedikit, yang baca tadi pagi waktu kira-kira kenapa ya di anggaran 2025 ini anggaran militernya tinggi sekali ya? Yang pertama itu militer, habis itu polisi, kepolisian, habis itu baru yang lainnya, termasuk pendidikan itu kayaknya nomor 4 ya. Memang sih kenaikannya tinggi di pendidikan, tapi prioritasnya jauh. Karena gini, kalau masalah di militer itu, ya alutsista itu alutsista itu memang harus diperbaharui terus, sesuai dengan gini yang terakhir. Iya. Itu kenapa militer itu banyak. Itu pertama, kedua anggota militer itu juga sangat banyak. Ketiga, butuh kesejahteraan. Bedanya apa ya paling gini lah. Coba lihat kodim-kodimnya. Iya. Paling kotor, paling gini bangunannya ya. Iya. Oke lah, di militer itu yang sepakat dengan itu, karena alutsista dan pertahanan negara itu kita udah harus memang benar-benar kuat. Nah, ini pertanyaan lagi satu di kepolisian ini. Polisi kan sudah banyak gininya. Kenapa bisa? Kira-kira. Kayaknya nggak tahu gini ya. Terus Patut gimana? Nggak tahu. Nggak tangan itu ya. Susah juga ya. Nah, lanjut ke yang lain. Kalau masalah anggaran di provinsi sendiri, Patut. Anggaran kita kan APBD kita sekarang dengan pungutan wisatawan itu kan membengkak jadinya. Nah, sayangnya Patut nanti nggak sampai ya di periode berikutnya. Dari situ bisa nggak kita ambil dari perda-perda kemarin yang sudah ada kan salah satunya Patut yang kita nggak bisa ngambil semuanya. Wisatawan yang datang itu ada yang bayar, ada yang enggak. Kalau dia bayar dari sana, kita bekerja sama di sini sama BPD. Jadi BPD seberapa sih jangkauan BPD kan gitu. Jadi orang-orang beberapa negara itu nggak bisa masuk ke BPD. Apalagi yang pakai program aplikasi I Love Bali, I Love Balinya itu susah. Dan masalahnya kalau kita mungut itu di airport itu udah dilarang ada pungutan lagi. Oh di airport udah nggak dikasih. Kita minjem misalnya buat tempat itu nggak dikasih. Minjem tempat buat mungut itu nggak dikasih. Parah, nggak susah. Berarti belum maksimal ya gininya? belum maksimal. Kecuali itu kerjasama sama gitu, baru kita bisa. Ya terakhir ada pesan dan kesan. Nah untuk generasi muda dan satu lagi karena hari ini hari kemerdekaan, ya komentar Patut tentang makna kemerdekaan itu sendiri lah. Ya kemerdekaan. Ya. Kemerdekaan yang sesungguhnya itu kan kebahagiaan diri sendiri ya. Merdeka. Kebahagiaan masyarakat yang bukan diri sendiri. Iya. Maksudnya kebahagiaan masyarakat. Kebahagiaannya itu dapat sekolah yang layak, makanan yang layak, yang baik, pekerjaan juga yang layak, yang baik lah. Itu kata Pak Prabowo ya seperti itu. Mendapat pekerjaan yang baik, mendapat sekolah yang baik, terus dapat mewujudkan cita-cita. Iya. Itu. Jadi itu makna kemerdekaan. Menuju Indonesia yang adil dan makmur. Mantap. Jadi terakhir pesan-pesannya untuk generasi muda Kelungkung. Om Swastiastu, anak-anak muda Kelungkung. Nah, saya berpesan mudah-mudahan saya bisa mewakili aspirasi Semeton Kelungkung untuk membangun Kelungkung, untuk menyalurkan
namanya Aspirasi. aspirasi masyarakat, terus untuk membantu kegiatan-kegiatan anak muda apa-apa itu kita juga ada. Kita ada program anak muda untuk anak muda, cuma belum bisa disampaikan. Ya, belum bisa. Nanti pas daftar baru saya. Ya. Visi misi itu ya, visi misinya. Tapi pesannya bagi generasi muda Kelungkung, semoga Pak Keju ini diberi kesempatan lah. Kesempatan untuk membuktikan diri, memperbaiki Kelungkung. Yang mungkin selama ini sudah baik, biar lebih baik lagi. Suksema Pak Keju, suksema banget niki waktunya, sudah hampir 1 jam kita berada di ruangan ini. Tapi ruangannya dingin kan, nggak panas, kita ngobrolnya santai. Akhir kata, saya Kardi Putra, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bali News ID, lugas dan inspiratif. Terima kasih. Sukses Pak Patut. Matur sukses semua.